Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Throne of Sele episode 55 yang tayang hari Kamis ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 18 Mei 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Throne of Sele episode 55 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 54 sebelumnya, kita diperlihatkan pertempuran mode bucin Hao Chen dan Chai melawan iblis terbang besar tingkat 5 saat Hao Chen menggunakan kemampuan teratai hujan cahayanya dan Chai yang memunculkan Susanoo Moskopnya, yang mana setelah Hao Chen dan Chai menghabisi iblis terbang besar tingkat 5 itu, para iblis terbang lainnya yang tidak terima pemimpin mereka dihabisi pun secara mengejutkan melesat ke arah Hao Chen dan Chai dengan membentuk sebuah pusaran. Akan tetapi ketika para iblis terbang itu hendak menyerang Hao Chen, sebuah cahaya laser tiba-tiba menembaki mereka, yang ternyata itu berasal dari pesawat elang yang berhasil dikendalikan Ying saat hal ini membuatnya secara brutal terus menembaki para monster burik ini. Setelah krisis pesawat akibat serangan iblis terbang berhasil diatasi, Go Yingji pun segera menampakkan batang hidungnya lagi dan tiba-tiba memberikan ujian terakhir yang gak ngotak kepada Hao Chen DKK dengan memecah mereka menjadi individu untuk membasmi para iblis di pegunungan Yumu sebelum dianggap gagal jika 3 hari salah satu anggota mereka belum berhasil mencapai perbatasan pemburu iblis. Serta setelah Hao Chen turun di hutan belantara dengan perlahan berjalan di wilayah ini, ia spontan tiba-tiba terkejut merasakan tetesan darah yang jatuh di atasnya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Hao Chen merasakan tetesan darah jatuh di atasnya, yang ternyata itu berasal dari iblis terbang yang sebelumnya telah memantaunya di atas pohon. Ia tanpa basa-basi segera membasmi iblis terbang ini menggunakan serangan pedang cahaya emasnya. Saat serangan dari pedang cahaya emasnya ini pun segera menyebabkan iblis terbang itu mokat. Serta setelah menghabisi iblis terbang ini, Hao Chen pun terus melanjutkan perjalanan untuk menemui kelompoknya. Yang pada dasarnya, setelah cukup lama melakukan perjalanan, Hao Chen pun pada akhirnya menemui Lin Xin serta Ying yang sedang bertahan menghadapi serangan sekelompok iblis serigala. Saat hal ini menyebabkan Hao Chen yang melihatnya pun segera membantu kedua rekannya ini dengan segera menyerang sekelompok iblis serigala menggunakan pedang cahayanya. Sehingga pada saat yang sama, melihat serangan pedang cahaya mengerikan dari Hao Chen, sekelompok iblis serigala itu pun tampaknya terkena mental. Saat hal ini membuat mereka tanpa basa-basi segera ngibrit kabur, yang hal ini pun lantas menyebabkan Hao Chen yang melihatnya segera melanjutkan perjalanan untuk menemukan sisa rekan tim mereka. Serta setelah melakukan perjalanan beberapa saat, sembari mengepus poin kontribusi tim mereka dengan menghabisi para iblis serigala yang mengganggu di setiap perjalanan, mereka pun pada akhirnya bertemu 3 rekan timnya lagi, yaitu Chai Sima Xian serta Yuan Yuan. Dan setelah pasukan tim pemburu iblisnya sudah berkumpul, Hao Chen pun segera mengajak Lin Xin DKK untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi pada saat yang sama, di tengah perjalanan kelompok Hao Chen menuju perbatasan pemburu iblis, ledakan yang amat keras tiba-tiba terdengar di hadapan mereka, menyebabkan kelompok Hao Chen yang melihatnya pun segera mengarahkan pandangan mereka ke arah depan, hanya untuk menemukan bahwa ledakan itu secara mengejutkan berasal dari sebiji iblis yang memiliki tubuh cukup besar dan juga memiliki nama yang cukup amat panjang, yaitu Raja Iblis Bila Ganda pola emas tingkat 6. Sehingga pada saat yang sama, melihat Raja Iblis Bila Ganda tingkat 6 yang memiliki tubuh berwarna emas ini, Hao Chen pun spontan bergidik ketakutan dan segera memunculkan ketegangan di wajahnya dengan menebak bahwa iblis di depannya ini tampak sangat OP serta memiliki kekuatan di atas rata-rata para iblis yang dilawannya sebelumnya. Akan tetapi dengan berpikir untuk menghentikan Raja Iblis Bila Ganda ini dan melindungi para rekannya, Hao Chen pun segera membuang semua ketakutannya terhadap Raja Iblis Bila Ganda ini dengan langsung memunculkan cahaya emas di dalam tubuhnya. Serta setelah memunculkan cahaya emas ini dan dengan pedang teratai hujan cahaya di tangan kirinya, Hao Chen pun tanpa basa-basi langsung meluncurkan tubuhnya seperti ketapel ke arah tubuh Raja Iblis Bila Ganda di depannya.
Setelah meluncurkan tubuhnya ke arah Raja Iblis Bila Ganda, dengan suara ledakan dahsyat yang segera bergema, tubuh Hao Chen yang diselimuti cahaya emas segera berputar lebih cepat saat dia muncul seperti penggiling daging yang dengan tangkas menyerang Raja Iblis Bila Ganda. Serta menghadapi serangan yang barbar dari Hao Chen, Iblis Bila Ganda hanya menunjukkan kemampuan bertahannya, menyebabkannya pada akhirnya terkena serangan dari Hao Chen yang segera meninggalkan bekas luka di sekujur tubuhnya. Yang bahkan kejadian ini pun membuat Lin Shin DKK yang melihatnya spontan terheran-heran dengan kekuatan dari Hao Chen yang dapat melukai tubuh Raja Iblis Bila Ganda. Sehingga pada saat yang sama, setelah terkena serangan barbar dari Hao Chen, Raja Iblis Bila Ganda segera menunjukkan amarah di wajahnya saat dengan Bila Ganda di tangannya, ia segera melesat dan meluncurkan serangan Bila Gandanya ke arah Hao Chen. Tetapi di sini, Hao Chen yang melihatnya pun segera menahan serangan dari Raja Iblis Bila Ganda menggunakan kedua pedang cahayanya. Namun demikian, Raja Iblis Bila Ganda tampaknya tidak menyerah begitu saja menghadapi pertahanan pedang cahaya dari Hao Chen saat segera sepasang kaki di depannya meletus dengan kekuatan yang sangat mengerikan dan secara bersamaan tiba-tiba terangkat untuk langsung ditendangkan ke arah pedang cahaya Hao Chen, menyebabkan pedang cahaya Hao Chen yang terkena tendangan ini pun segera terpental saat tendangannya ini pada akhirnya juga terkena ke arah tubuh Hao Chen sehingga menyebabkannya segera terpental mundur dengan seteguk udara yang segera menyembur dari mulutnya. Dan setelah mementalkan tubuh Hao Chen sehingga menyebabkannya mengalami kesuraman, Raja Iblis Bila Ganda tampaknya tidak berhenti begitu saja untuk menyerang pemuda tampan ini saat dia dengan kuat melangkah maju, mendorong tubuh besarnya ke depan untuk mengejar Hao Chen. Dan dengan sepasang kaki di depannya yang tajam seperti pedang, ia segera menghantamkannya ke arah tubuh Hao Chen. Tetapi pada saat yang sama, ketika hantaman sepasang kaki dari Raja Iblis Bila Ganda ini akan mengenai Hao Chen, cair secara mengejutkan tiba-tiba muncul di depan Hao Chen, dan dengan tongkat di tangannya yang memancarkan cahaya hitam, ia dengan berani menyerang tubuh Raja Iblis Bila Ganda. Saat serangan dari tongkatnya ini pun dengan keras tiba-tiba mengenai langsung ke arah perut dari Raja Iblis Bila Ganda yang menyebabkannya segera terpental mundur. Yang pada dasarnya, setelah menyingkirkan Raja Iblis Bila Ganda dari Hao Chen, Cair pun segera menanyakan kepada Hao Chen tentang kondisinya. Saat Hao Chen yang mendengarnya, segera memberitahukan bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Serta setelah memberitahukan hal ini kepada Cair, Hao Chen pun segera memfokuskan tatapannya ke arah Raja Iblis Bila Ganda. Saat cahaya emas tiba-tiba meletus di sekitar tubuhnya, dan dengan ayunan pedang teratai hujan cahayanya, yang kali ini memunculkan kekuatan yang sangat badas, ia segera menghantamkannya ke arah tubuh Raja Iblis Bila Ganda. Yang hal ini pula lantas membuat Raja Iblis Bila Ganda yang terkena serangan dari Hao Chen ini pun segera memunculkan retakan di sekitar tubuhnya sebelum pada akhirnya jatuh dari udara dengan dentuman keras. Sehingga pada saat yang sama, setelah menyingkirkan Raja Iblis Bila Ganda, Hao Chen pun segera mengajak kelompoknya untuk bergegas pergi menuju perbatasan pemburu iblis. Akan tetapi di tengah perjalanan menuju perbatasan pemburu iblis, mereka lagi-lagi dihadang banyaknya sekelompok iblis, menyebabkan Hao Chen tidak punya pilihan lagi selain memberitakan Cair DKK untuk menghabisi sekelompok iblis ini guna mengumpulkan lebih banyak poin kontribusi. Ketika memberitakan kelompoknya untuk menghabisi para iblis, Hao Chen segera mengeluarkan pedang teratai hujan cahayanya lagi dan langsung menebaskannya ke depan. Saat tebasan dari pedang teratai hujan cahayanya ini pun segera memunculkan ratusan ribu sinar cahaya yang melesat langsung ke arah sekelompok iblis, dan dengan suara sing, sekelompok iblis itu pun ditebas menjadi dua bagian oleh serangan ratusan sinar cahaya itu sebelum pada akhirnya menghilang menjadi kehampaan. Namun demikian, serangan dari Hao Chen ini tampaknya baru permulaan saat secara bersamaan ia segera menebaskan serangan dari pedang teratai hujan cahayanya lagi ke area tiga arah yang berbeda. Saat tebasannya ini pun segera membinasakan sekelompok iblis di depannya. Akan tetapi setelah pembasmian terus-menerus bersama timnya kepada sekelompok iblis ini, para iblis ini tampaknya tidak ada habisnya. Dengan berbondong-bondong tanpa henti terus datang dan memanggil kawanan iblis lainnya yang kali ini memiliki kemampuan agak lain, yaitu tidak terlihat. Yang hal ini pula lantas membuat Hao Chen yang melihatnya segera mengingatkan kelompoknya untuk selalu waspada. Sehingga pada saat yang sama, setelah mengingatkan hal ini kepada kelompoknya, cahaya emas yang sangat terang segera melonjak di tubuh Hao Chen saat dia mencoba melawan atribut gelap yang dimiliki iblis tak terlihat itu dengan atribut terangnya, yang menurutnya hal ini akan mempermudahkannya untuk menghabisi iblis tak terlihat ini. Akan tetapi ketika Hao Chen baru saja memunculkan atribut terangnya, sebiji iblis tak terlihat tiba-tiba melangkah maju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Saat iblis jurik itu segera meraung keras
badas dan langsung melemparkan dirinya, menyebabkan Hao Chen yang melihatnya pun segera memunculkan perisai cahaya di tangannya. Dan setelah Hao Chen memunculkan perisai cahaya di tangannya, dengan suara keras, iblis tak terlihat itu pun segera mengayunkan bilah gandanya ke arah perisai Hao Chen. Saat Hao Chen yang melihat ini, segera meningkatkan atribut terang yang menyelimuti sekujur tubuhnya, serta tanpa mengambil satu pun langkah ke belakang, ia memegang perisai cahaya di tangan kanannya yang kali ini ditingkatkan oleh atribut terang, mencoba menghalangi serangan iblis tak terlihat itu. Akan tetapi ketika serangannya ditahan Hao Chen, iblis tak terlihat itu tampaknya tidak mau menyerah begitu saja saat ia membuat serangan balik lagi ke arah perisai Hao Chen. Namun demikian, Hao Chen segera menolak serangan dari iblis tak terlihat itu dengan pedang teratai hujan cahayanya yang segera dimunculkan di tangannya, dan dengan tebasan badas dari pedang teratai hujan cahayanya yang dilesatkannya ke arah tubuh iblis tak terlihat itu. Dentuman keras pun segera terdengar, dan iblis tak terlihat itu pun secara mengejutkan segera terpental mundur sebelum pada akhirnya tersungkur di tanah. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Throne of Cell episode 55 yang baru tayang Kamis ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.